Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita berdevosi bersama meskipun melalui video dari YouTube. Nah, sebelum Ibu Valen membawakan firman Tuhan pada devosi pagi hari ini, Ibu Valen mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita memulai semuanya dengan doa. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah mengumpulkan kami walaupun secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan firman-Mu ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sebelum Ibu Valen menyampaikan firman yang akan Ibu Valen sampaikan, Ibu Valen mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Oke, nah hari ini Ibu Valen akan bercerita mengenai sang penabur. Ya, judul ceritanya adalah sang penabur. Ibu Valen ambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Ayatnya cukup banyak, tapi Ibu Valen harap kalian membacanya setelah Ibu Valen bercerita agar kalian bisa lebih mengerti lagi apa firman Tuhan hari ini. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih di atas 4 jenis tanah, ya. Jadi ada penabur yang mau menabur benih di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu, suatu hari ada seorang penabur yang ingin menabur benih di 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah yang ada di pinggir jalan. Jadi ada jalan, lalu di pinggir-pinggirnya itu ada tanah-tanahnya. Nah, di situ penabur itu menabur benihnya jatuh ke situ. Lalu datanglah burung dan memakan benih yang ada di pinggir jalan itu sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih dari benih yang penabur itu punya jatuh ke tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, tapi ada sebagian benihnya yang tumbuh di daerah batu-batu tersebut. Tetapi setelah matahari terbit,
Ya, matahari itu membuat benih yang sudah tumbuh itu menjadi layu lagi karena benih itu tidak punya akar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih yang penabur itu punya jatuh ke tanah di tengah-tengah semak berduri. Lalu apa yang terjadi sama benih yang jatuh ke tanah semak berduri? Semakin besar semak berduri itu tumbuh, semakin terhimpit benih yang jatuh pada tanah tersebut. Nah, sebagian lagi jatuh pada tanah yang subur. Nah, tanah yang subur ini membuat sisa benih-benihnya tumbuh dengan banyak ya, bahkan bisa berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 80 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah, maksudnya itu apa sih Ibu Valen maksudnya dari benih dan tanah itu? Nah, Ibu Valen mengambil perumpamaan benih dan tanah itu sebagai, kalau benih itu Ibu Valen maksud sebagai firman Tuhan. Nah, lalu tanah yang dimaksud itu sebagai hati kita. Jadi, kalau kalian benih yang di pinggir jalan adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja dan tidak memperhatikan firman Tuhan itu, lalu datanglah si jahat tadi kan burung-burungnya matokin benih yang ada di pinggir jalan. Nah, Ibu Valen menganggap burung-burung itu adalah si jahat yang mengambil firman Tuhan dari hati kalian. Nah, lalu perumpamaan yang kedua, jika benihnya disebarkan ke tanah yang berbatu, itu Ibu Valen anggap adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja tanpa dipelajari. Jadi kalian hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak dipelajari ya. Contohnya berarti kalian malas membaca Alkitab. Nah, itu kalau misalkan kalian kan tadi kalau ditabur ke tanah yang berbatu tetap tumbuh tapi tidak kuat. Nah, itulah contohnya kalau kalian malas membaca Alkitab. Kalian sudah tahu apa kebaikan firman Tuhan tapi tidak dilakukan firman Tuhan itu. Nah, lalu yang ketiga adalah benih yang tumbuh di semak berduri. Nah, yang ketiga adalah benih yang ditabur di semak berduri, adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja tapi tidak dipercayai, tidak dilakukan, dan tidak diperhatikan. Lalu datanglah kekhawatiran yang menyelimuti hati kita. Nah, itu kekhawatiran itu dianggap seperti semak berduri yang membuat firman Tuhan itu lenyap dari hati kita. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah benih yang ditabur di tanah yang subur. Nah, maksudnya adalah firman Tuhan yang didengar dan disambut dengan baik, yaitu memperhatikan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan mempercayai firman Tuhan, itu adalah benih yang ditabur di tanah yang baik. Jadi contohnya adalah kita harus membaca Alkitab setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap saat, dan melakukan firman Tuhan. Jadi dari devosi pagi hari ini, Ibu Valen mau menyampaikan ke kalian kalau kita harus menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur. Kenapa? Karena agar kalau kita sudah mempercayai firman Tuhan, kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita harus merenungkannya, kita harus mempelajarinya lebih lagi, dan kita harus melakukannya di kehidupan kita masing-masing. Sekian devosi dari Ibu Valen, devosi pada pagi hari ini. Ibu harap kalian melakukannya di setiap kegiatan kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semangat belajar, bye-bye.